Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Bahwa apresiasi itu dari guru itu terhadap karya-karya siswa itu sangat penting. Salah satunya bisa dengan cara menebarkan seperti ini di sini. Nah, jadi saya berbahagia karena SMP 7 terus melakukan transformasi tata letak ruang kantor guru yang multifungsi. Kan ini nggak harus pindah-pindah ke ruang aula yang ruang kelas yang biasanya dibuka kelas tengahnya nih, kalau didorong dibuka, kayak acara dibuka nih. Tapi di sini kelas ruang gurunya sudah seperti ini, multifungsi, berarti bisa buat workshop, bisa buat kerja gitu ya. Terus terbuka, ada pengakuan masing-masing ini. Atau bisa bebas di mana aja atau ini meja satu di meja. Jadi kalau Bu Tuti didinya gitu. Tapi berdekatan dengan mapel. Mapel yang lain. Kami bisa harusnya. Di dalam saya ya acara PKK panggung kesianan gitu. Sekaliannya. Ya, jadi Bapak Ibu mengelola sekolah itu sama dengan meramu makanan Bapak Ibu. Perempuan karena Bapak Ibu itu kan sering bikin makanannya di dapur, sering masak Bu dan Bu. Bapak Ibu kan sering beratraksi ya Bu di dapur. Ayo lamun ditambahan di lobaan nanti bumbu masak. Lamun tambahan masak kok Mas. Ini kayaknya kalau dikasih ini seperti apa? Ini kalau ditambahan gula, ini kalau dikasih topping ini gimana? Jadi sesungguhnya mengelola sekolah itu seperti seorang chef. Jika chef sahana jadi saya Paraquin. jadi sana mana Bu? Ya kayak gitu. Jadi Bu Rita itu sebenarnya chef yang tugasnya menyiapkan perjamuan keilmuan di sekolah. Sehingga apa? Sehingga buat saya itu ke kepala sekolah, ke guru-guru, silahkanlah Anda melakukan akrobat seperti apa di kelas, silahkan. Melakukan akrobat seperti apa di sekolah, silahkan Bu Rita. Mau dibikin kelasnya, ruang gurunya seperti ini, silahkan. Mau seperti apa? Jadi nggak usah mainstream lagi kalau sekolah sekarang itu. Nggak usah mainstream, nggak usah terpola seperti enggak. Merdeka. Nah, kalau sekarang ada istilah merdeka belajar, merdeka di kelas Bapak Ibu belajar, itu merdeka mengelola pendidikan. Asal rambu-rambunya nggak dilanggar. Kaidah-kaidah keilmuannya nggak dilanggar. Jadi saya berbahagia karena di sini saya nggak tahu dulu itu seperti apa kan ruang gurunya. Gitu masuk ke sini. Dulu setengahnya dari ini Pak pas saya datang. Ini saya mau. Jadi ruang sini ada ruang guru, sebenarnya ruang guru. Nah, ini ruang PO, sebelah sana ruang guru. Jadi sempit. Yang jelas sekarang Bapak Ibu lebih terbuka, bisa lebih ketemu setiap hari. Kalau kepala sekolah di situ ruangannya. Iya, depan. Jadi sekarang udah modern. Kalau dulu udah ada orang kerja di kantor dari mulai diangkat sampai pensiun mejanya itu terus. Ada loh, ya kayak gitu.
Museum Kemeja ini akan dibawa balik. Penuh kenangan bersejarah. Sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang zamannya kan udah modern. Bahkan kalau Bapak Ibu ke kantor Google itu nggak ada pengakuan ruangan, nggak ada pengakuan kantor. Semua ruangan adalah kantor dan semua meja adalah punya dia. Bebas di mana di gawe. Nggak ada pengakuan. Jadi siapapun boleh bekerja di situ. Itu udah konsep kantor yang modern. Bahkan di kantornya itu ada kayak dapur, bisa masak sendiri, bisa ngambil sendiri. Ya bikin itu. Jadi maksud saya sekarang itu pendidikan itu harus dikemas menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tampilannya itu harus tampilan yang bikin orang itu senang melihatnya. Anak-anak senang, kita yang menjalani senang, nggak stres, betul? Kadang-kadang kita stres juga kan ya, dituntut oleh pengawas, dituntut oleh kepala dinas pendidikan, oleh aturan segala macam, stres, tidak menikmati. Sehingga dari guru yang stres itu, karena bebannya berat, dia masuk ke kelas dalam kondisi psikologisnya yang nggak stabil, nggak enak gitu kan juga. Dan yang kayak gitu nanti akan berpengaruh kepada pola interaksi guru murid di kelas. Nah, tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kepala sekolah menciptakan ekosistem pendidikan yang baik. Kenapa disebutnya ekosistem? Nah, sekarang diksi itu yang dipakai oleh kementerian, karena kementerian tahu betul bahwa pendidikan itu harus menjadi ekosistem, bukan hanya sistem. Karena ekosistem maka segala sesuatunya harus dibuat saling kait mengkait, saling berfungsi semuanya, baik gurunya maupun sarana prasarananya. Itu terjadi hubungan simbiosis mutualisme yang melahirkan fungsi pendidikannya. Nah ini penataan ini juga ekosistem pendidikan. Jadi walaupun meja ini nggak hidup, tapi dia dengan tata kelola yang baik, didesain baik, ditata dengan baik, dia akan menimbulkan efek psikologis, efek kerja, budaya kerja yang baik. Demikian juga kelas-kelas seperti ini. Kenapa capek-capek tuh nian ruangan teh biasa-biasa kayak tuh dicat bodas kosongkeun, kan bisa aja seperti itu. Tapi nggak seperti itu dalam sistem dalam transformasi pendidikan yang kita bangun sehari. Tugas kepala sekolah itu membangun ekosistem pendidikan, sehingga dengan ekosistem yang baik transformasi pendidikannya cepat. Karena ekosistemnya sehat, kemudian gurunya betah di sekolah, interaksi guru antar gurunya bagus, terbangun budaya kerjanya bagus. Karena budaya kerjanya yang bagus, nanti terbangun pula budaya belajar yang bagus karena gurunya masuk ke kelas dalam kondisi yang bagus. Kesanaannya tugas kepala sekolah menciptakan well-being yang bagus, kesejahteraan. Nah, ini konsep seperti ini yang harus diciptakan dan menjadi cita-cita kementerian hari ini. Sehingga saya menyampaikan, silahkan kepala sekolah itu buat inovasi, keunggulan, akrobatkan kepemimpinan Anda, berimajinasilah memimpin sekolah ini seperti Ibu Rikrik masak puding, memasak apapun di dapur. Guru-guru juga sama masuk ke kelas, sama seperti itu. Membuat apa yang imajinasi dia terhadap belajar itu seperti apa sih? Gak usah terpola Pak Bu. Sekarang kita itu pendidikan itu kadang-kadang terjadi oleh buku paket Bu, sehingga guru-gurunya terpaku ke buku paket dan apa yang ada di kepalanya itu terformat oleh buku paket biasanya. Padahal mungkin Bapak Ibu kreativitasnya, daya imajinasinya dan bahan ajar, materi ajar yang akan disampaikan bisa lebih luas dari buku paket. Betul nggak?
Buku paket itu di kanan paling oleh 4 orang 5 orang. Ya kan? Di Jakarta gitu. Kemudian dikeluarkan. Betul sih CP-nya kan sebenarnya kalau menurut saya CP-CP itu yang penting itu kurikulumnya. Yang perlu dimasukkan, dijabarkan oleh ibu itu CP-nya. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka kalau menurut saya menjadi tidak relevan kalau kita mengajar anak-anak terpaku pada buku paket. Karena apa? Semua daya hayal, imajinasi, kreativitas guru kemudian direduksi ke dalam buku paket. Dan orang yang bikin buku paket belum tentu lebih pintar dari bapak ibu semuanya. Ngerti nggak maksudnya? Bahkan saya dalam jangka panjang, duit bos itu ngapain dibeli buku paket? Ratusan juta. Ya nggak? Ngapain dibeli buku paket? Buku paket udah ada dalam bentuk elektronik, bisa dicari di internet. Kenapa tidak dibuat duitnya untuk bangun jalan tol? Jalan tol keilmuan maksudnya. Jalan tol keilmuan anak-anak kita. Misalnya dibuat, dikasihkan buat apa? Dibelikan misalnya untuk perangkatnya, untuk laptopnya. Dibelikan misalnya untuk membangun kapasitas gurunya, gitu. Ya enggak? Kalau menurut saya sih, karena apa? Semangat kurikulum merdeka harus diterjemahkan ke dalam. Nanti nggak merdeka lagi loh, Bu. Benar nggak? Nanti nggak merdeka lagi, orang nggak ada CP-nya udah ada. Guru itu hanya menguasai CP, jabatan CP, cari sumber-sumber belajarnya, bahan ajarnya, materi ajarnya dari manapun. Bikin imajinasi, bikin soal-soal coach itu dari kepala dia. Bikin soal-soal literasi numerasi yang sesuai dengan kriteria PISA itu, sesuai dengan apa yang ada di kepala. Gitu maksudnya. Itulah merdeka belajar kalau menurut saya. Gitu. Tapi nanti kalau soalnya sudah ada di buku, tinggal ngasihin ke anak-anak. Ini ada buku bagus nih, udah berorientasi soal model PISA nih, dilakukan. Ya nggak merdeka lagi kalau itu menurut saya. Terus gurunya cenderung pasif karena sudah disiapin. Gurunya tidak didorong untuk menjadi guru-guru yang kreatif, guru-guru yang bisa terus. Nah, kalau model-model seperti itu terus dipertahankan, guru-guru kita selamanya akan terformat seperti itu, dalam pola pikir yang seperti itu, terus dijejali, disiapin, nggak pernah melakukan improvisasi keilmuan, nggak pernah membuat kreativitas bahan ajar. Saya lebih mengapresiasi zaman dulu loh, ada guru-guru yang membuat modul ajar sendiri.